Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 beserta anak-anakku kelas 3 yang hebat. Bapak Ibu Wali Murid kelas 3, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya telah mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Anak-anakku kelas 3, salam ceria dari Bu Titin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat ya. Anak-anakku, hari ini pembelajarannya tematik, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran yang pertama. Anak-anak, sebelum melakukan pembelajaran, jangan lupa kalian harus berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya sama Allah dimudahkan dalam memahami materi pembelajarannya. Anak-anak, pesan Bu Titin apa? Setiap hari harus melakukan kebaikan meskipun sekecil apapun. Nah, contohnya kalian membantu ibu, membantu ayah ya, membantu bapak ya. Misalkan melipat selimutnya sendiri, bangun tidur. Nah, menyapu. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Langsung saja ya ke materi pembelajarannya dan tugasnya. Kalian simak baik-baik, kalian cermati ya anak-anak. Ya, ayo semangat, tetap semangat ya anak-anakku meskipun kondisi pandemik seperti ini. Coba anak-anakku, mari ya kita pelajari ya anak-anak faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, manusia itu bertumbuh dan berkembang seperti tampak pada gambar ini ya anak-anak. Ini gambar waktu ya kecil, balita ya, waktu masih kecil, masih digendong ya. Nah, ini lalu sudah bisa merangkak ya, tumbuh-tumbuh sampai dewasa, sampai tua. Nah, ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan itu manusia ya anak-anak. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia anak-anak. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup ya. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Anak-anak perlu kalian ketahui, pertumbuhan manusia itu ya terjadi sejak di dalam kandungan. Nah, setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perlu anak-anak ketahui, perkembangan emosi anak-anak, emosinya dan pikiran manusia, pola pikir emosionalnya itu terus berkembang anak-anak. Nah, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor anak-anak. Ya, kalau sudah dewasa memang pertumbuhan manusia itu berhenti ya, sudah tingginya seperti itu. Nah, lalu namun perkembangan emosionalnya dan pikiran manusia itu terus berkembang ya anak-anak. Nah, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, coba perhatikan. Nah, apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin ya? Pada gambar ini Udin masih digendong ibunya. Seperti kalian waktu kecil ya, itu digendong ibunya. Lalu bisa merangkak ya, Lalu bisa berjalan ini ya, dibantu ibunya. Nah, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, nah, saat bayi itu kita belum bisa berjalan ya, belum bisa seperti ini. Nah, lalu kita tumbuh bisa merangkak. Semakin lama kita bertumbuh dan bisa berjalan. Nah, seperti itu anak-anak. Lalu coba perhatikan, ini Udin sedang minum susu ya. Kalau ini sudah besar bisa makan. Nah, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini lah, sejak saat kecil itu hanya minum susu ya anak-anak. Nah, seperti kalian waktu kecil ya hanya bisa minum susu, atau adik kalian yang masih kecil. Nah, kalian bisa melihatnya, kalian cermati. Nah, belum bisa makan sendiri. Nah, saat kita tumbuh dewasa, kebutuhan makan bertambah dan kita bisa makan sendiri anak-anakku. Nah, seperti itu anak-anak. Kalian menjadi paham, menjadi mengerti ya. Nah, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin anak-anak? Pasti iya ya. Nah, nanti tugasnya juga ini.
Nanti cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Nah, informasinya misalkan kamu dapat tanyakan tentang Ibu, pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat badan saya waktu lahir berapa, Bu? Lalu tinggi badannya saat lahir berapa? Lalu sekarang. Nah, selain itu kamu juga dapat mencari informasi kepada orang tuamu ya. Mengenai kemampuan merangkak. Kalau saya waktu kecil merangkak umur berapa ya, Bu? Oh, sekian. Kalian tulis ya. Berjalannya pada umur berapa ya, Bu? Nah, orang tanya pada bapak atau ibu kalian ya. Bisa ya, anak-anak? Sekian, nanti sama orang tua kalian dijelaskan umur sekian, berat badannya sekian, tingginya sekian. Nah itu anak-anak. Lalu, manusia itu sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Nah, jadi kalau mengalami bertambah berat badan serta tingginya itu merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Nah, coba perhatikan ini, kekuatan tangan anak ini Udin waktu kecil ya. Ini memegang botol minumannya belum bisa, memegang gelas yang besar ini belum bisa. Ya, setelah dia sudah tumbuh dewasa sudah bisa memegang ya. Nah, kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan anak. Contoh seperti yang terlihat pada gambar ini. Edo ya saat masih kecil kesulitan untuk memegang susu. Memegang saja masih dibantu orang tua ya anak-anak. Nah, akan tetapi setelah tumbuh Edo bertambah besar, itu Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih kuat, lebih besar ya dari botol susu ini. Nah, kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Ya, anak-anak, nanti kalian praktekkan ya. Jangan lupa pakai seragam sekolah. Nanti minta tolong Bapak Ibu kalian atau saudara kalian dalam mempraktekkan gerakan kuat dan lemah tangan saat menari ini divideokan. Nanti dikirim ya. Oke, yang pertama bagaimana Bu Titin caranya? Yuk, mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Yang pertama, gerakan pertama anak-anak. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri ya, angkat dengan kuat seperti sedang mengangkat beban ya, seperti seolah-olah mengangkat beban ya, seperti ini. Oke. Lalu, setelah mengangkat tadi kedua ya, tangan kanan dulu, lalu tangan kiri. Lalu yang gerakan kedua anak-anak, gerakan kedua turunkan kedua tangan perlahan-lahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari tangan menirukan air hujan turun. Nah, seperti rintik-rintik hujan turun ya. Kita turun pelan-pelan sampai diturunkan ya. Lalu gerakan ketiga anak-anak. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping seperti ini, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini kedua tangannya ya. Nah, itu ya. Lalu, gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan anak-anak ya. Nah, secara perlahan-lahan. Nah, seperti pergelangan tangannya ini diputar ya. Lalu, gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu ya membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Ada yang sini, ada ini yang gini ya. Oke. Gerakan keenam, bertepuk tangan ya, tepuk tangannya divariasi dari gerakan yang lemah seperti misalnya bertepuk tangan dengan dua jari. Nah, kalau dua jari bagaimana bunyinya? Lemah ya. Lalu gunakan 4 jari, 2 jari, 4 jari, 3, 6 jari, 8, lalu 10 jari ya. Seperti itu. Nah, untuk tugasnya anak-anakku ya. Yang pertama tadi kalian ya, ini tulis pada buku tulis tematik, jangan lupa diberi tanggalnya, garis tepi yang rapi, ya. Lalu tugasnya apa? Ini kalian tanya kepada orang tua tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai sekarang. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan misalnya,
Pak, Bu, berat dan tinggi badan saat lahir berapa? Lalu sekarang berapa? Lalu untuk waktu saya dapat berjalan merangkak umur berapa? Merangkaknya umur berapa? Berjalannya berapa ya? Nah, sudah bisa makan ya, misalkan itu umur berapa. Nah, seperti itu ya, Nana. Lalu yang kedua, mempraktekkan gerak lemah dan kuat saat menari. Tadi yang sudah dijelaskan Bu Titin ya, mempraktekkan gerak lemah dan kuat saat menari. Jangan lupa memakai seragam sekolah, minta tolong Bapak Ibu kalian atau saudara kalian untuk memvideonya dalam mempraktekkan gerak lemah dan kuat saat menari. Itu saja anak-anakku pelajaran hari ini. Jika kalian mengalami kesulitan, silahkan bertanya pada Bu Titin. Bu Titin akhiri cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anakku.